Shalom aleihim, Bisem Yesua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah yang kudus, yang benar, penuh hikmat, Allah yang maha kuasa, Alfa Omega, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Saya masih dalam penyembuhan ya. Batuk masih ditahan terus ya. Baik Bapak Ibu Saudara, sudah muncul nabi baru. Nah, biar seru ya. Biar seru ya. Judulnya sudah muncul nabi baru. Bapak Ibu Saudara, nabi siapa yang milih? Yesus. Jadi semua nabi zaman dulu itu ada Nabi Musa, semua dipilih Yesus, betul. Dulu sebagai Tuhan Guru besar semua. Yang milih rasul siapa? Yesus. Yang milih penginjil siapa, Pak? Yesus. Yang milih gembala siapa, Pak? Yesus. Yang milih pengajar siapa, Pak? Yesus. Jadi nggak ada dong sinode memilih pendeta, menetapkan seseorang jadi pendeta. Nggak ada. Sinode mengkudeta haknya Yesus. Sinode tidak berhak menentukan seseorang jadi pendeta, atau jadi penginjil, atau jadi pengajar, atau jadi gembala, atau jadi rasul, atau jadi nabi. Efesus 4 ayat 11. Iya, Yesus yang memilih semuanya itu. Terus apa hubungannya sudah muncul nabi baru, Pak? Nabi terakhir itu siapa? Kalau lihat umur ya, kemungkinan besar Paulus. Kan Paulus paling muda ini ya. Pada waktu tobat aja dia masih muda kok ya. Ya setelah Paulus mati, di situ kan masih ada banyak nabi tuh, ada Barnabas, ada Lukius, ada. Ya setelah mereka semua mati, kurang lebih anggap saja abad kedua, tahun 100 sekian Masehi, kan Yesus naik ke surga tahun 33 Masehi. Lalu kelompoknya Paulus dan satu angkatannya ya toh, satu angkatan itu para nabi juga ada 10 nabi di perjanjian lama ini mati gitu. Ya, maka sejak saat itulah belum ada dipilih nabi baru. Tapi sekarang sudah ada. Nah, ini dia. Saudara-saudara, pada waktu Alkitab pertama kali ditulis, anggap sajalah tahun 150 Masehi. Anggap saja ya, karena terus disusun. Di dalam Alkitab mula-mula, di situ Yesus sudah Allah. Di situ Yesus sudah satu-satunya Allah di tahta surga. Kitab Wahyu sudah ditulis itu. Di kitab Wahyu sudah ditulis Yesus Kristus satu-satunya Allah di surga. Tidak ada Bapa di surga, nggak ada. Dulu semua nabi, semua rasul nggak ada yang nyembah Bapa, nggak ada. Lalu mereka sudah mati, muncullah yang namanya penyelewengan oleh Bapak Gereja. Padahal ajaran yang benar Efesus 2 ayat 20 harus berdasarkan kepada rasul, kepada nabi, dan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Lalu muncullah penyelewengan. Ini nabi apa enggak? Enggak. Pertama muncul Tertullianus, ajarannya apa? Tritunggal Maha Sesat, udah pasti dia bukan nabi. Orang dari awal aja Alkitab sudah menulis Yesus Kristus satu-satunya Allah kok. Kalau Anda hidup tahun 100 Masehi, lalu kebetulan Anda termasuk kelompok orang bangsawan mungkin ya, sudah baca Alkitab, di situ ditulis Yesus Kristus satu-satunya Allah. Roma 16 ayat 27. Yang duduk di tata surga itu cuma Yesus, nggak ada Bapa. Wahyu 4 ayat 2. Udah ada tahun segitu, muncullah Tertullianus, memunculkan yang namanya Tritunggal Maha Sesat.
Itu nabi atau bukan? Bukan. Yesus belum memilih nabi lagi, belum. Lalu makin ke sini muncullah yang namanya Konsili 325. Itu juga sama saja Tritunggal Maha Sesat juga. Ya, apakah itu di situ ada memilih bapak-bapak gereja, nabi dan rasul? Enggak. Sebab ajarannya enggak Alkitab. Ajaran itu harus Alkitab. Alkitab sejak dari awal Yesus sudah Allah. Alfa Omega itu Yesus. Dari dulu Alfa Omega itu Yesus. Ngerti? Lalu muncullah yang namanya Martin Luther. Martin Luther yang sering disebut gereja Lutheran itu, gereja ortodok itu. Itu nabi atau bukan? Bukan, ajarannya sama. Demi nama Bapa. Enggak pernah ada demi nama Bapa. Lalu diperbaharui lagi tahun 1700 sekian ya, abad 18, abad 17 oleh John Calvin. Pengikutnya sampai sekarang Calvinis. Semua gereja Tritunggal Maha Sesat pengikut Calvinis. John Calvin. Allahnya ada 3, segitiga. 3 tapi 1. 3 yang berbeda tapi 1, tapi tetap berbeda. 3 pribadi berbeda. Iya. Jadi Yesus belum memilih nabi. Betul? Betul. Karena fakta Alkitab, belum ada yang memberitakan Injil Kristus yang benar, Injil Kristus yang Injil yang sama dengan tahun-tahun 100-an Masehi. Tapi katanya sekarang sudah muncul Pak seorang hamba Tuhan, ya, nabi yang dipilih oleh Yesus. Nabi ini spesial memberitakan kebenaran Alkitabiah tok. Yesus Kristus satu-satunya Allah. Katanya sih begitu. Siapa itu Pak? Ya nggak tahu. Ada nggak hamba Tuhan yang memberitakan Alkitab yang sama, kebenaran yang sama dengan Alkitab mula-mula tahun 100-an? Ketika para rasul masih hidup. Ketika Yohanes mungkin masih hidup atau Paulus masih hidup. Yohanes sudah bilang di tahta surga itu cuma Yesus. Ada nggak pendeta hari ini yang memberitakan bahwa di surga tidak pernah ada Bapa? Yang ada hanya Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar itu. Ada nggak pendeta yang memberitakan itu hari ini? Katanya ada Pak. Dialah nabi itu. Karena baru sekarang ya Yesus memilih orang itu, pemberita Injil itu, untuk memberitakan Injil yang sama, yang murni dan konsekuen. Kalau Bapa jadi Allah itu 2000 tahun penyesatan, mulai dari yang namanya Tertullianus sampai Anus-Anus yang lain sampai hari ini. Banyak pendeta yang mengklaim dirinya sebagai nabi gitu. Tapi beritanya bukan Injil Kristus. Yesusnya bukan Kristus, Yesusnya bukan satu-satunya Allah. Sudah muncul seorang nabi, bahkan banyak nabi. Bukan hanya seorang ya, saya mau kasih tahu. Lebih dari 100 nabi. Ciri nabi ini pemberita Injil Kristus. Yesusnya sudah Kristus. Kristus artinya Tuhan. Tuhan itu pasti roh. Kristus artinya Mesias. Mesias artinya Allah. Jadi Yesus sudah Tuhan, sudah Allah, sudah roh, satu-satunya Allah di surga. Itulah nabi-nabi yang dipilih Yesus zaman sekarang. Beritanya itu baru nabi. Baru rasul, baru pendeta, baru pengajar, baru penginjil. Ya, jadi Anda yang Pak, kami ragu-ragu Pak mau jadi pemberita Injil Kristus. Tapi gimana Pak ya, diketawain orang kok Yesus Kristus kok satu-satunya Allah. Iya, kamu kembali lagi aja ke kubanganmu sana, ya. 2000 tahun kok kalian bergelimang dalam kubangan, ya, dalam kubangan penyesatan.
Lalu muncul nabi-nabi yang dipakai Allah, rasul-rasul penginjil-penginjil yang dipakai Allah. Untuk back to the Bible, kembali ke Alkitab asli, murni dan konsekuen. Alkitab zaman dulu, tahun 100-an. Ngerti? Padat, singkat, dan clear ya. Jadi sekarang ini ya sudah banyak Yesus memilih nabinya dan rasulnya dan gembalanya dan penginjilnya dan pengajarnya ya. Efesus 4 ayat 11 itu ya. Jabatan-jabatan itu dipilih oleh Yesus. Ada yang jadi nabi, ada yang jadi rasul, ada yang jadi pemberita Injil, ada yang jadi gembala, ada yang jadi pengajar ya. Dan itu Anda di cabang-cabang ya. Anda yang di cabang-cabang ya, terus beritakan kebenaran itu, karena 2000 tahun belum ada Yesus memilih nabi, rasul dan segala jabatan-jabatan kerasulan itu ya. Baru sekarang ya, 2000, anggap aja lah 2018 ya. 2018, 19, 20, 21, 22, 4-5 tahun terakhir ini. Ya, karena hanya sedikit pendeta yang secara konsisten, murni dan konsisten memberitakan kebenaran Injil Kristus, bukan Injil lain. Injil artinya Yesus, Yesusnya sudah Kristus, sudah Roh, sudah Allah, sudah satu-satunya Allah. Tidak ada Bapa di surga, tidak ada pendeta lain yang berani memberitakan Yesus Kristus satu-satunya Allah. Tidak pernah ada Bapa di surga. Tidak pernah ada pendeta yang berani memberitakan itu, kecuali oleh para pendeta-pendeta, para rasul, para nabi yang ditunjuk oleh Yesus sebagai pemberita Injil yang murni dan konsekuen. Sejak tahun 100 Masehi, Injil itu sudah Yesus Kristus. Yesus itu sudah Allah. Lalu kamu selewengkan 2000 tahun sampai 2018. Jika hari ini kamu masih tegar tengkuk ya, silakan kamu kembali ke kubanganmu ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.